Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di kelas saya, di kelas akuntansi dasar. Hari ini kita akan membahas buku besar. Tapi sebelumnya, agar kalian siap untuk belajar, kita berdoa terlebih dahulu ya. Boleh dipimpin oleh KM-nya? Teman-teman, sebelum kita belajar, atau kita berdoa dulu. Berdoa dalam hati dimulai. Doa selesai. Oke, terima kasih. Sebelumnya Ibu mau tanya, siapa yang tidak hadir pada hari ini? Dwi, Bu. Kenapa Dwi? Oh ya. Terus ada lagi? Aisyah kenapa? Oke, terima kasih. Sebentar ya. Nah, minggu lalu kan kita sudah membahas terkait dengan jurnal umum. Ada yang masih ingat dengan jurnal umum? Boleh angkat tangannya. Ya, boleh Windy. Baik, Ibu izin menjawab. Untuk jurnal umum itu adalah jurnal yang digunakan untuk mencatat semua transaksi yang terjadi di perusahaan. Oke, terima kasih. Benar ya apa yang dikatakan oleh Windy bahwa jurnal umum merupakan catatan kronologis atau berurutan dari semua transaksi keuangan yang terjadi dalam suatu entitas bisnis selama suatu periode tertentu. Nah, karena hari ini kita akan membahas buku besar, ada yang tahu gak kenapa buku besar penting saat menyusun laporan keuangan? Boleh angkat tangannya, yang paling aktif akan dapat reward ya. Boleh Risma? Kenapa buku besar penting? Karena merupakan langkah yang itu pengelompokan akun. Jadi akun-akun yang telah kita digunakan itu disusun berdasarkan kelompok akun di buku besar. Oke, terima kasih Risma. Nah, adapun tujuan pembelajaran hari ini yaitu peserta didik diharapkan dapat menjelaskan pengertian buku besar dan fungsi buku besar dengan kata-kata sendiri, menganalisis bentuk buku besar dengan benar, serta menerapkan dan melakukan pencatatan buku besar dengan benar. Langsung saja kita masuk ke materi buku besar. Nah, buku besar ini merupakan sebuah buku yang berisi suatu kumpulan atau akun-akun yang digunakan untuk meringkas sebuah transaksi yang mencakup segala jenis transaksi, mulai dari pembelian, penjualan, hingga transaksi kas yang telah dicatat dalam jurnal umum. Adapun dari fungsi buku besar itu sendiri, yaitu yang pertama ada mencatat transaksi. Fungsi utama buku besar ini mencatat semua transaksi keuangan yang terjadi dalam suatu perusahaan, mencakup semua transaksi baik pemasukan atau revenue maupun pengeluaran. Yang kedua ada menyusun data. Buku besar membantu dalam pengelompokan dan pengaturan data keuangan perusahaan. Data ini diurutkan berdasarkan jenis transaksi sehingga memudahkan untuk dianalisis. Kemudian ada pemantauan keuangan. Buku besar ini memberikan pandangan yang jelas tentang posisi keuangan perusahaan. Ini memungkinkan pemilik bisnis dan manajer untuk memantau dan mengontrol keuangan perusahaan dengan lebih baik. Kemudian ada pelaporan pajak. Buku besar membantu dalam persiapan laporan pajak yang akurat. Ini memastikan bahwa perusahaan membayar pajak dengan benar. Dan yang terakhir ada untuk pengambilan keputusan. Data dari buku besar digunakan sebagai dasar untuk pengambilan keputusan. Informasi yang akurat membantu manajemen membuat keputusan keuangan yang lebih baik. Nah, selanjutnya ada bentuk buku besar. Yang pertama ada bentuk T. Untuk contohnya anak-anak bisa dilihat di samping ini ya. Bentuk T ini merupakan bentuk buku besar, ialah buku besar yang paling sederhana. Sebelah kiri akan menunjukkan sisi debit dan sebelah kanan menunjukkan sisi kredit. Nama akun diletakkan di kiri atas serta kode akun diletakkan di kanan atas. Kemudian ada bentuk skontrol atau bentuk dua kolom. Skontrol ini berarti sebelah menyebelah atau dibagi dua, yakni sebelah debit dan sebelahnya kredit. Untuk contohnya seperti ini. Kemudian ada bentuk staple berkolom saldo tunggal. Bentuk buku yang digunakan jika diperlukan penjelasan dari transaksi yang relatif banyak.
Contohnya seperti ini. Nah, selanjutnya ada bentuk stafel berkolom saldo rangkap. Bentuk buku besar yang hampir sama dengan bentuk kolom saldo tunggal. Hanya perbedaannya dalam buku ini kolom saldo dibagi dua, yakni kolom saldo debit dan kolom saldo kredit. Nah, selanjutnya kita akan melakukan posting buku besar. Yang pertama, kita harus memindahkan dulu tanggal, bulan, dan tahun yang ada di jurnal umum. Seperti ini contohnya. Desember 2021. Memindahkan keterangan singkat yang ada di jurnal umum ke dalam kolom keterangan pada buku besar yang bersangkutan. Contohnya pada seperti ini, misal ini ada pinjaman bank, dipindahkan ke dalam akun kas pinjaman bank, begitupun dengan pada utang bank, yaitu pinjaman bank. Kemudian ada memindahkan halaman jurnal umum ke dalam kolom ref pada buku besar yang bersangkutan. Seperti ini ya, misal ada 202, kemudian di kode akunnya juga 202. Kemudian ada memindahkan jumlah nilai yang debit pada jurnal umum ke kolom debit pada buku besar yang bersangkutan. Seperti ini contohnya, misalnya di debit 20 juta. Begitupun pada kolom saldo kas juga 20 juta. Yang kelima, ada memindahkan jumlah nilai yang kredit pada jurnal umum ke kolom kredit pada buku besar yang bersangkutan. Sama seperti yang pada debit tadi. Kemudian terakhir ada memberikan tanda bukti bahwa sudah dilakukan posting dengan menulis nomor akun di kolom referensi jurnal umum. Kayak gini ya, contohnya 101, kode akunnya 101 juga. Nah, sekarang kita masuk ke latihan posting buku besar. Latihan ini akan saya bagi menjadi ke dalam 3 kelompok. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Untuk waktu diskusinya yaitu selama 2 menit. Ini Ibu sediakan jurnal umum, kalian tinggal posting ke dalam buku besar. Boleh diskusi dari sekarang ya. Sudah diskusinya? Boleh perwakilan kelompok untuk maju ke depan. Iya, boleh nanti dibagi ya, setiap tanggal transaksi, tenang semuanya kebagian. Boleh perwakilan kelompok 1 siapa?
boleh dijelaskan kenapa ada di debit? Oh, karena tadi pada jurnal umumnya ada di sisi debit, maka saldonya juga dialihkan kepada sisi debit. Oke, terima kasih. Selanjutnya kelompok 2. Oke, boleh jelaskan juga kenapa bisa jadi 40 di kolom debit? Saya kan ini tanggal 2 ada pembayaran beban sewa, kasnya keluar, jadi dikredit 20 juta, sedangkan kita punya saldo 60 juta dan dikeluarkan 20 juta, jadi sisanya 40 juta. Oke, terima kasih. Selanjutnya boleh kelompok 3. Oke, terima kasih. Jelaskan juga boleh? Nah, alasannya karena di tanggal 5 ini terjadi pembelian perlengkapan yang dimana itu mengurangi kas, jadinya dikredit dan pada akhirnya mengurangi si saldo debitnya. Oke, terima kasih. Nah, berhubung tadi kita sudah latihan juga dan Ibu sudah memaparkan materi terkait dengan buku besar. Sekarang waktunya kuis ya untuk mengetahui sejauh mana pemahaman kalian terkait dengan buku besar. Ya. Astagfirullah, ibu mereka mah jahat banget. Apa sih? Dramatis pisan. Untuk waktu kuisnya yaitu 3 menit ya. Boleh di-scan dari sekarang? Ada yang kesulitan untuk join kuisnya? Saya sudah pada masuk semua? Saya mulai aja ya. Silahkan dikerjakan, jangan saling menyontek.
tinggal 1 menit lagi ya. Sayain ya kuisnya. Nah, di sini ada 3 besar nih. Siapa yang ketiga? I siapa? I siapa? Terus yang kedua ada aku. Itu siapa? Namanya dong. Terus yang ketiga ada MDY siapa? Oke. Sudah banyak ya yang mencapai KKM. Untuk yang sudah dengerin dulu ya. Sudah banyak ya yang mencapai KKM, di atas KKM. Nanti di akhir sesi pembelajaran akan ada pengayaan berupa tugas. Nah, yang di bawah KKM jangan khawatir, akan ada remedial. Nah, karena sudah memasuki sesi akhir pembelajaran, adakah yang perlu dievaluasi, baik itu dari media pembelajarannya atau metode pembelajarannya? Siapa yang menyampaikan? Boleh, Windy. Oke, terima kasih ya. Semoga di pertemuan selanjutnya proses pembelajaran dapat berjalan lebih baik lagi. Nah, kesimpulan pembelajaran hari ini yaitu buku besar akuntansi merupakan suatu catatan yang digunakan untuk mencatat semua transaksi keuangan yang dilakukan oleh suatu perusahaan. Ini mencakup semua jenis transaksi, mulai dari pengeluaran hingga penerimaan dan membantu dalam menciptakan gambaran yang jelas tentang keuangan perusahaan. Buku besar ini biasanya digunakan oleh para akuntan untuk melacak semua kegiatan keuangan perusahaan. Adapun bentuk-bentuk buku besar itu ada 4, bentuk T, bentuk stapel 2 kolom, dan bentuk stapel berkolom saldo tunggal, dan bentuk stapel berkolom saldo rangkap. Nah, sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, lebih baik, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Boleh dipimpin oleh KM-nya. Nah, untuk tugas dan materi selanjutnya yaitu terkait dengan neraca saldo akan Ibu share di WA Group. Jangan lupa kalian pelajari ya dan kerjakan tugasnya. Jika ada yang tidak mengerti, kita akan diskusikan di pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Bapak udah.